perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, khatib ingin menyampaikan judul khutbah, ada 3 musibah yang menimpa manusia, namun manusia tidak menyadari bahwa musibah tersebut menimpa dirinya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Apa 3 musibah yang menimpa pada diri manusia, sedangkan manusia tidak menyadari bahwa musibah itu terjadi pada dirinya? Kita setiap hari dalam hidup ini kadang mendapatkan nikmat, kadang mendapatkan kesenangan, dan juga kadang mendapatkan sesuatu yang kurang menyenangkan, atau kadang kita mendapatkan musibah di dalam hidup ini. Musibah yang kita tahu di antaranya adalah angin puting beliung, banjir, longsor, gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya. Semua itu adalah musibah-musibah yang kita tahu saat ini. Tapi ada musibah yang lebih besar, musibah yang menimpa diri kita, cuman kita tidak menyadari bahwa musibah itu terjadi pada diri kita. Yang pertama, musibah yang menimpa diri kita, namun kita tidak menyadari bahwa musibah itu terjadi pada diri kita, adalah lalai terhadap umur dan takut kehilangan harta. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah-musibah seperti banjir, longsor, dan lain sebagainya itu sudah terjadi di mana-mana. Tapi hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, waktu terus berjalan. Umur kita terus bertambah. Dengan bertambahnya umur, hakikatnya jatah hidup kita dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan hidup kita semakin dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyaknya umur. Oleh karena itu, marilah hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita untuk selalu menggunakan umur kita dengan sebaik mungkin. Kalau kehilangan harta, kita akan merasa bingung, kita merasa gelisah. Tapi kalau kehilangan umur, kita kadang biasa-biasa saja. 1 hari, 2 hari, 3 hari, waktu berjalan sesuai yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita tidak merasa bahwa umur kita semakin dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup yang kita jalani ini, hidup yang terus berjalan, dengan berjalannya waktu, suatu saat
umur yang Allah berikan kepada kita ada batasnya. Kalau batas umur kita sudah jatuh tempo, umur kita sudah ada batasnya, itulah yang disebut dengan kematian. Maka umur kita berarti telah habis. Lalu apa yang telah kita lakukan dengan umur kita ini? Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ajal sudah tiba, maka tidak bisa dimundurkan ataupun diajukan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, musibah yang menimpa diri kita, musibah yang menimpa manusia yang kita tidak sadari adalah kita lupa untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari Allah telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita sekalian. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lain. Mulai dari tidur sampai bangun, atau dari bangun tidur lagi, beribu-ribu nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Kalau kita hitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, tentu kita tidak akan dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, kamu tidak akan bisa menghitungnya. Oleh karena itu, marilah kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Dalam hidup, janganlah kita banyak mengeluh. Salah satu kita tidak mensyukuri nikmat Allah, contohnya kita sering mengeluh. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, biar nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semakin bertambah, maka kita banyak-banyaklah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun cara mensyukuri nikmat Allah itu ada 3 cara. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Kita menikmati, kita mensyukuri nikmat Allah dengan hati, maksudnya bahwa hati kita harus yakin bahwa nikmat-nikmat yang ada pada diri kita adalah hanya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu hati kita harus berbuat bagaimana untuk mensyukuri nikmat Allah itu? Tentu di dalam diri hati kita, di dalam hati kita, hindarkanlah dari penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, sombong, takabur. Itu adalah penyakit-penyakit hati yang harus kita keluarkan dari hati kita, yang harus kita hindari, biar hati kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bersyukur dengan lisan. Dikala kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka dengan bersyukur menggunakan lisan, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di samping itu, mulut kita gunakan
untuk berbicara yang baik. Jangan sampai mulut kita berbicara dapat menyinggung perasaan orang lain. Jangan sampai mulut kita untuk berkata-kata yang kotor dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan, bersyukur dengan anggota badan. Allah sudah memberikan nikmat, mata kita sehat, tangan kita sehat, lisannya mengucapkan alhamdulillah. Lalu perbuatan dari mata kita itu bagaimana agar mata kita itu bersyukur dengan perbuatan? Tentu mata kita gunakan untuk melihat hal-hal yang baik, untuk membaca Al-Quran, maka ini berarti mata kita digunakan dalam hal-hal yang baik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun musibah yang ketiga yang menimpa diri manusia, namun manusia tidak menyadari, adalah kita itu lupa untuk menyiapkan bekal untuk pulang ke kampung halaman. Kalau kita pulang ke kampung halaman, ke rumah orang tua kita yang ada di luar kota misalnya, maka bekal-bekal yang kita siapkan tentu banyak sekali. Tetapi ketika kita berkunjung ke kampung halaman orang tua kita, kita merasa senang, kita merasa bahagia. Tapi kalau kita pulang ke kampung halaman yang kekal, yaitu ke alam akhirat, setelah kita hidup di dunia, apa yang bisa kita andalkan? Apa bekal kita agar kita ketika pulang ke kampung halaman yang kekal bisa selamat di dunia wal akhirah? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tentu itu kadang kita lalai untuk menyiapkannya. Padahal kita pulang ke kampung halaman yang kekal abadi, itu banyak sekali yang harus kita persiapkan. Apa sholat kita yang kita lakukan selama ini? Apa sedekah kita? Apa puasa kita? Itu semua adalah contoh-contoh bekal untuk dibawa ke kampung halaman yang kekal abadi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Makanya di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi ada musibah yang menimpa terhadap diri kita yang kita tidak menyadari, itu ada 3 macam. Yang pertama, 3 macam tersebut adalah kita lupa bersyukur atas nikmat Allah, abai terhadap umur, takut kehilangan harta, dan kita lupa untuk menyiapkan bekal untuk pulang ke kampung halaman yang kekal. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.